أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian syarah Al-Hikam yang pada malam hari ini sampai hikmah 168 penjelasan yang kedua nih. Minggu kemarin penjelasan yang pertama untuk hikmah 168. Nah, pada malam hari ini kalau di kitabnya itu pada halaman 33 jilid 2 baris ketiga. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, "Aujaba 'alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatih." Syekh Ibnu Athaillah beliau berpendapat menuliskan hikmahnya bahwasannya Allah mewajibkanmu berkhidmat atau mengabdi kepadanya dan dia tidak mewajibkan sesuatu kecuali ada balasan untukmu dengan balasan masuk surga. Nah, ini sampai halaman 33 baris ketiga tadi nih. Qala wa'lam annal haqqa subhanahu wa ta'ala alima anna ibadahu du'afa'a wa aqwiya fa'aujabal wajibati wa bayyanal muharramat. Qala dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Syekh Ibnu Abbad mengutip dari pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah lagi yang bukan dari kitab Al-Hikam tapi dari kitab At-Tanwir. Wa'lam ketahuilah annal haqqo subhanahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu alima maha mengetahui anna ibadahu sesungguhnya hamba-hambanya seperti kita-kita ini adalah du'afa'a. Du'afa'a itu adalah orang-orang yang lemah. Di samping itu wa aqwiya'a dan ada juga orang-orang yang kuat. Fa'aujaba bukan kuat ngangkat galon gitu. Nanti ada penjelasannya. Fa'aujaba maka Allah mewajibkan al-wajibati kewajiban-kewajiban wa bayyanal muharramat dan menjelaskan larangan-larangan atau hal-hal yang haram. Wa du'afa'u adapun orang-orang yang du'afa itu iktasaru mereka membatasi diri alal qiyami dengan melakukan atau mendirikan bima dengan hal-hal aujaba yang Allah telah mewajibkan watarki dan meninggalkan lima haroma terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Walaisa fi qulubihim dan tidaklah di dalam hati mereka para du'afa itu min sultanin ada kekuasaan, ada min sultanil hubbi dari kekuasaan kecintaan, wa wujudi syaghafi dan adanya dorongan ma yuhammiluhum yang mendorong mereka alal muamalati wa wujudis syaghafi dan wujudnya gairah semangat ma yuhammiluhum yang mendorong mereka alal muamalati untuk berinteraksi min ghairi ijabin berinteraksi dengan Allah min ghairi ijabin dari selain yang diwajibkan yang wajib-wajib.
Jadi orang-orang yang lemah itu adalah seandainya Allah itu tidak mewajibkan hal-hal yang wajib maupun melarang yang dilarang oleh Allah, maka orang-orang ini tidak akan mampu untuk menyembah Allah. Mereka akan tidak ingat akan kewajiban maupun larangan-larangan Allah. Jadi orang-orang yang lemah itu tidak akan mampu untuk mendorong dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah. Contoh yang paling mudah dirasakan, kita seringkali malas untuk sholat, seringkali malas untuk puasa yang wajib-wajib. Maka itu ada indikasi bahwasannya kita itu kalau nggak diwajibkan itu ya orang lakoni. Pada waktu COVID saja, sehari mungkin kita nggak mandi kok, nyapa? Karena nggak keluar rumah, ya kan? Nah, begitu juga seandainya Allah niku tidak membuat kewajiban, tidak melarang yang haram-haram, pasti orang-orang yang lemah, tergolong orang yang lemah ini di dalam dirinya tidak ada kekuasaan cinta untuk menyembah beribadah kepada Allah dan juga tidak ada dorongan untuk berinteraksi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famasaluhum masalul abdi, perumpamaan mereka para hamba-hamba yang lemah adalah masalul abdi sebagaimana seorang hamba ya'lamu sayyidu minhu, yang mana tuan hamba tersebut itu mengetahui dari hamba itu. Jadi tuan hamba itu mengetahui bahwasannya hamba annahu illam yukharijahu, sesungguhnya hamba tersebut kalau tidak dikeluarkan, kalau dia tidak dikeluarkan, lam yuhdi, maka dia tidak akan memberi hadiah ilaihi kepada hamba itu syai'an sesuatu. Jadi seorang hamba yang lemah itu tidak tahu bahwasannya kalau dia bekerja, melayani tuannya, itu pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Karena tuannya akan memberikan hadiah kalau dia berbuat. Cuma istilah hadiah ini nggak diberitahukan oleh tuannya. Sehingga dia tidak terdorong untuk berbuat sebaik-baik. Falidzalika waqqata subhanahu al-aurada. Karena hal ini sebagaimana hamba-hamba yang lemah tadi, waqqata, maka Allah menentukan waktu. Waqqata subhanahu, Allah menentukan waktu al-aurada untuk adanya wirid. Wirid niku nggih sesuatu yang dilakukan secara rutin terus-menerus. Sehingga wirid itu bisa berupa sholat, wirid itu bisa berupa zikir, wirid itu bisa berupa sholawat, wirid itu bisa berupa sedekah, dan seterusnya. Nah, kalau bagi orang-orang lemah itu kalau seandainya Allah tidak membuat waktu-waktu yang adanya tugas-tugas baginya, wawaddofa, dan Allah membuat tugas wadhaifal ubudiyah, wadhafa, dan Allah membuat tugas, menugaskan, membuat tugas bagi para hamba-hamba yang lemah, wadhaifal ubudiyah, dengan tugas-tugas kehambaan. Wong wis sholat ae kadang-kadang orang ngerti kok nek tetep sebagai kawula gitu kan. Sholat tapi orang ngerasa dadi kawula. Zakat tapi orang ngerasa pada waktu zakat itu sebagai kawula. Nah, itu orang-orang yang lemah. Sehingga sangat penting bagi orang-orang yang lemah itu untuk sering-sering kumpul dengan wong-wong soleh itu agar tetap terjaga konsistensi kehambaannya.
Wa arrafa dzalika bitali, dan Allah menetapkan, membatasi para hamba-hamba yang lemah itu bitoli'i, dengan adanya matahari yang terbit, wal ghoribi, dan tenggelam. Jadi dibatasi waktu itu, kalau pagi pada waktu matahari fajar itu, maka waktunya sholat subuh gitu. Wal gharib, dan saat terbenam maghrib, wazawal, maupun lingsir. Lingsir niku nggih zuhur niku lho, menjelang zuhur, lingsir. Roti tilin, dan tergambarnya bayang-bayang. Kulli syai'in mislahu fis shalah. Ada roti dhilli kulli syai'in mislahu. Oh, itu jadi satu niku. Wasyairu roti dhilli kulli syai'in mislahu. Dan tergambarnya syairurah itu tergambarnya dilin, ayang-ayang, bayang-bayang, kulli syai'in, setiap sesuatu, mislahu, menyerupai bayang-bayangnya. Jadi bayang-bayang menyerupai bendanya. Jadi segini ini nggih nek kena matahari bayang-bayangnya apa padha. Itu berarti salat napa? Bukan tuh. Asar no? Oh, wis lali biyen tahu melajari pas belajar fikih. Gara-gara jam ini berarti. Jam itu kan memudahkan, terus lali ilmu nih. Wabil hauli fil amwali, dan menetapkan waktu dengan adanya haul atau 1 tahun fil amwali dalam zakat harta. An-namiyati, yang bertumbuh. An-namiyatil aini, yang bertumbuh hartanya, wal masyiati, maupun berkembang kualitasnya. Ada hubungannya dengan inflasi, kok inflasi. Apa namanya? Pergantian tahun lalu terjadi pergantian kualitas harga uang itu apa? Inflasi ya, betul. Wabi wakti khusulil manfaati fisar'i, dan Allah membuat batasan untuk ibadah adanya waktu saat panen. Hasilnya manfaat di dalam pertanian fisar'i. Ini panen wayahe zakat. Bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atu haqqahu yauma hasadih, wa atu wa atu lan, dan berikanlah haqqahu, hak-haknya, yauma hasadi, pada hari panen. Nih, yang paling aman kalau secara tersurat dalam memahami ayat ini, nek panen ya seserah zakat, ora usah ditunggu 1 tahun. Itu surat Al-An'am ayat 141. Masih berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang dibatasi dengan waktu agar orang-orang yang lemah itu mampu mengerjakannya. Ya, yang seperti kemarin 3 minggu yang lalu. Wong-wong itu mlebu surga ya dadak di rantai barang dipaksa-paksa. Maksanya ya dengan kewajiban-kewajiban itu gitu. Wa bi asyri dzilhijjah fil haji, dan 10 Dzulhijjah pada waktu haji. Wa bi syahri Ramadan, dan juga dengan bulan Ramadan, fisyam, dalam ibadah puasa. Fa waddafal wadhaifa maka Allah memberikan tugas, menugaskan dengan al-wadhaifa, dengan tugas-tugas waqtaha, yang ditentukan waktunya. Wa ja'ala lin-nufusi fiha, dan menjadikan jiwa dalam waktu yang ditentukan itu fushatal hududi, kesempatan fushatal hududi, kesempatan untuk
mencari bagian wasya dan berusaha fil asbabi di dalam sebab-sebab. Jadi dengan keteraturan waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah terhadap ibadah-ibadah itu agar manusia bisa belajar. Bisa belajar dan mendapatkan sesuatu dari ibadah-ibadah tersebut. Contoh, sholat itu kan sudah mafhum, kita ulang-ulang gitu. Harusnya sholat yang zuhur yang kemarin dengan zuhur yang tadi itu lebih baik yang tadi. Nah, begitu terus kalau bisa luar biasa. Caranya pripun? Dipikirke no. Nek ora dipikirke mboten tambah. Contoh, Allahu Akbar ki dhisik kok ya maknane mung Allah Maha Besar. Padahal Allahu Akbar itu saat kita pahami lebih dalam lagi, itu kan saat disebut nama Allah, tersungkurlah orang yang menyebut nama Allah itu kan. Kan kadang ada yang lain juga, saat disebut nama Allah itu kulit itu bergetar karena rasa takut kepada Allah. Nah, ini perkembangannya ke sana. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara terus mempelajari, mengenali Allah lebih lebih ya, mengenali Allah lebih baik lagi. Bahasa yang sering kita ucapkan itu ma'rifatnya tambah, ma'rifatannya tambah. Ya, yang kedua ya ngumpuli wong-wong soleh ngaji, ngaji dipikirkan, ngaji nggih diskusi mestine ngoten. Karena kalau nggak diskusi nanti kurang cepet. Itu kan kesungguhan kita berusaha. Tetapi masalah cepat dan tidak ya tergantung Gusti Allah ngasih keputusan. Tetapi usaha kita itu yang penting. Serius ya tenanan ya takok. Iya Pak Dwi ya. Yang ketiga, ya nyuwun. Iki orang yang di situ ya. Orang yang di situ nyuwun, ya Allah, berilah kami terbukanya hati sehingga kami bisa mengenalmu lebih baik lagi. Tunggu, Allah maftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah hati kami sebagaimana terbukanya hati para ahli makrifat. Ngono wis munggah gak gelem donga wis. Wis kenal Gusti Allah. Kenal Gusti Allah dadak jaluk-jaluk. Apa kok jaluk-jaluk? Gusti Allah wis ngerti kok. Iya gitu. Jadi dia itu bukan jaluk pada waktu berdoa. Pada waktu dia itu berdoa, itu adalah mengekspresikan rasa kehambaannya. Ya Allah panjenengan kan pangeran kula kawula nggih kula donga. Itu bedanya orang yang doa karena menuntut, doa dengan penyerahan. Nggih kan itu sudah berkali-kali ya dibahas. Kita niku kalau berdoa, itu berdoa loh, bukan menodong loh. Berdoa niku, ya Allah menawi panjenengan berkenan, ya Allah kalau engkau berkenan, kawula nyuwun minta apa gitu. Niku njaluk. Masuk njaluk ndi? Ini merampok. Kula nyuwun gitu, kayak seperti kemanusiaan itu. Kula nyuwun. Niku orang-orang yang lemah ad-du'afa. Berikutnya wa ahlullah, dan adapun orang-orang yang ahli Allah. Ahli Allah nggih pun kenal Gusti Allah. Hum ahlul fahmi. Mereka-mereka itu adalah faham anhu pada Allah. Paham kepada Allah mereka.
Nggih, kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang kontroversial itu di antaranya ya karena pemahamannya itu berbeda. Yang melihat, yang mendengarkan itu pemahamannya belum belum memahami sebagaimana pemahaman yang mengucapkan. Contoh, Gusti Allah iku lucu ya. Iku nek wong sing urung belajar mengenal Allah, nesu-nesu lho. Gusti Allah itu kok apa diarani lucu? Oh, ini pelecehan ini kan gitu. Itu bisa begitu orang-orang. Ya karena belum paham. Kalau bagi yang paham kan memang merasakan, iya, aku diputer kono gini, dikasih pelajaran begini sampai kayak gini. Wah, ini krono wis berlalu terus dek dirasake. Lucu ya Gusti Allah, aku diputer-puter gini kayak gini gitu. Bawahnya wa ahlullahi hum ahlullah anha. Wa ahlullah hum ahlul fahmi anhu. Ahli Allah adalah orang-orang yang faham kepada Allah. Ja'alu, mereka para ahli Allah itu menjadikan al-awqata, waktu-waktu. Mereka itu menjadi waktu-waktu. Pak, kok mboten al-awqati? Niku sanes jamak muannas apa? Jamak muannas salim ya? Sik eling ora? Sing belajar nahwu. Jadi kalau ada alif sama tak dulu itu kan itu tanda jadi jamak muannas ya. Nah, itu tandanya kan alif kalau nasab. Tetapi ini bukan itu. Bener iki ono alif karo tak, tapi itu bukan jamak muannas. Itu jamak taksir. Sementara orang-orang yang ahli Allah itu menjadikan waktu-waktunya kullaha, semua waktunya itu waktan wahidatan itu cuma satu. Ora tergantung asar, maghrib, isya, subuh. Ora tergantung iki Ramadan apa ora. Nah, dijadikan apa? Nanti. Wal umroh dan urusannya kulahu semuanya itu dijadikan nahjan, kesempatan ilallahi ta'ala untuk Allah ta'ala qasidan sebagai tujuan. Jadi waktu dan keseluruhan dirinya itu dijadikan kesempatan untuk selalu mengabdi kepada Allah. Bukannya kemudian nek salate niate kabeh siji mboten gitu. Salate nggih tetap tetap seperti biasa, tapi yang lain-lain itu semua dijadikan sebagai penghambaan kepada Allah. Fa'alimu amal, alim. Fa'alimu maka mengertilah, maka mereka para ahlullah itu mengerti annal wakta sesungguhnya waktu kullahu semuanya waktu itu adalah lahu untuk Allah atau lillah karena Allah. Falam yaj'alu syai'an maka mereka tidak menjadikan sedikit pun minhu dari waktu lighairihi selain untuk selain untuk selain Allah. Jadi mereka tidak menjadikan Pak nyatane ya si udut-udut ngono. Udut ya lillahi ta'ala no kan gitu. Piye nek udut lillahi ta'ala iku carane? Nggih pikir dhewe. Nggih di antaranya nggih alasannya nek aku udut itu masa dzikirku lebih panjang, kan gak turu gitu loh. Bukan kemudian kok aku nek udut rasanya lebih panjang, gibahnya lebih panjang ya bukan. Atau yang lain ya karena sedang belajar, sedang ngaji, udut nek gak udut akhirnya turu kan gitu. Walidzalika qala Asy-Syaikh Abu Hasyim Asy'adzili radhiyallahu taala. Oleh karena itu, Syekh Abu Hasan Asy'adzili radhiyallahu anhu beliau
berpendapat. Alaika biwirdin wahidin. Tetap hendaknya engkau menetapi dengan satu wirid. Wirid iku ora usah akeh-akeh. Bapak pripun sih? Wong Abu Hasan niku gadhahi hizib Bahr, terus hizib Nasr. Wong kok wirite malah mung siji niku pripun? Wong malah wiridnya Sadziliyah iku enten istighfar, enten sholawat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iki malah setunggal. Penjelasannya ini inti, ini eh core core of apa? Intinya inti apa? Core of the core. Oke. Wiritan niku siji mawon. Enggak paham ya, Arif paham. Istiqomah itu kan bukan bentuknya iki. Bareng ngono rada kegampang iso guling tapi. Harus hati-hati tetap hati. Niki hakikatnya hakikat. Bahwa adapun wirid yang satu ini adalah iskotul hawa. Iskotul hawa itu adalah mengendalikan hawa nafsu atau menjatuhkan hawa nafsu. Hawa nafsu dikendalikan. Itu wirid yang paling bagus. Wa mahabbatul maula dan cinta kepada Allah. Abatil mahabbah antus ta'mala muhibban illa fima yuwafiqu mahbubahu. Cinta itu menolak abatil mahabbah. Cinta itu menolak antus ta'mala muhibban untuk menggunakan cinta itu membuat para pecinta menolak menggunakan sesuatu illa fima kecuali dalam sesuatu yuwafiqu mahbubahu yang berkesesuaian dengan yang dicintainya. Ini bahasa sederhananya, seorang pecinta itu menolak mempergunakan dirinya, waktunya, pikirannya, perasaannya kecuali untuk sesuatu yang dicocoki atau yang diridhoi atau yang disenangi oleh yang dicintai. Nah, kalau seseorang itu mencintai Allah, ya dia tidak mau tubuhnya, pikirannya, perasaannya, waktunya itu hilang kecuali untuk Allah. Ya, kan nek sing enom-enom kan mungkin sudah merasakan. Sing tua ya mestine wis gitu. Merasakan betapa resah gelisahnya saat kita itu mencintai seseorang. Itu hampir waktu habis toh untuk memikirkan dia. Nah, begitu juga kalau seseorang itu cinta kepada Allah, ya habis waktu perasaannya, pikirannya untuk ora seneng jenenge nonton TV, ora seneng. Apa? Wiritan wae. Ngono. YouTube-an ya ora ya apa wae. Kecuali YouTube untuk belajar, TV ya untuk belajar, untuk mempelajari kehidupan ini agar bisa lebih mencintai Allah. Nek wong cinta Allah niku kan wong apik ngoten. Kalau melihat sesuatu yang enggak baik itu kan antitesanya. Saya sering berkata, agar engkau pernah merasakan betapa bahagianya sehat, maka engkau loro. Kalau kamu sakit, pasti kamu akan bisa merasakan betapa nikmatnya kesehatan. Kalau engkau bisa melihat kesesatan ada di sekelilingmu, maka engkau akan merasakan betapa indahnya ketaatan. Kan begitu. Tidak harus ngelakoni loh.
ora tau ngombe wae, wah. Ora harus begitu. Karena makanya pengalaman itu adalah guru terbaik, bukan hanya pengalaman diri sendiri sebetulnya. Pengalaman orang lain juga begitu. Bisa kita gunakan sebagai guru yang terbaik. Wa'alimu dan ketahuilah. Wa'allimu dan ketahuilah. Berarti pakai tasjid itu. Wa'allimu dan ketahuilah annal angfasa. Sesungguhnya nafas. Nafas-nafas itu adalah amanatul haq. Amanah dari Allah. Indahum di sisi Allah. Wawada'i'ahu. Dan ditempatkan amanah-amanah itu ditempatkan ladaihim di sisi mereka. Fa'alimu maka mereka mengerti annahum sesungguhnya mereka itu mutalibuna dituntut biriayatiha dengan menjaga anfas, dengan menjaga amanatul haq. Jadi ketahuilah bahwa nafas itu adalah amanah dari Allah. Maka setiap amanah itu harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, karena nafas itu adalah dimintai pertanggungjawaban dalam waktu yang pendek itu. Jadi ini nanti itu gampangane ngeten nggih penjelasannya. Pertanggungjawaban kita itu bukan bulan atau tahun atau jam, bahkan setiap nafas itu akan ditentukan. Mudahnya begini, di hari Senin pada tanggal 2 Oktober, nafas keberapa gitu. Itu kamu ngapain gitu loh. Itu pertanggungjawaban. Nah, oleh karenanya yang paling sesuai dengan pada waktu ditanya itu ya kita selalu menghamba kepadamu ya Allah. Bentuk penghambaannya apa? Ya taat kepadamu atau berzikir kepadamu. Zikir kan bagian dari taat kepadamu. Nah, ibadah yang panjang itu, yang memenuhi hal seperti itu, walaupun kadang wonten sadar itu adalah nikah. Ya kan? Nikah itu saat ini statusnya jenengan apa sing wis nikah? Suami toh? Berarti lagi ibadah toh? Nah, karena nikah itu adalah ibadah. Berarti lagi ibadah nih statusnya suami kok. Nek jenengan lali status suami. Jomblo urung ibadah. Oh, jomblo. Fawajjahu himamahum lidzalik. Maka mereka-mereka itu menghadapkan wajahnya. Maksudnya menghadapkan wajahnya itu ya keseluruhan dirinya. Bahwa jauh dan menghadapkan himamahum semangat atau cita-cita mereka lidzalika untuk menjaga waktu di atas amanah Allah tadi. Wa kama anna lahur rububiyah dan sebagaimana seperti penjelasan tadi anna lahu sesungguhnya bagi Allah itu ar-rububiyah mempunyai rububiyah atau sifat ketuhanan ada imah yang abadi. Sifat ketuhanannya Allah itu tidak pernah terlepas. Ini abadi. Terus menerus. Kadzalika huququ rububiyyati. Kalau sifat ketuhanannya Allah itu berlangsung terus-menerus, maka hak ketuhanannya juga terus-menerus alaika darimu. Jadi hak ketuhanan Allah dari kalian itu dituntut juga terus-menerus karena Allah tidak pernah berhenti jadi Tuhan, maka hendaknya kita tidak pernah berhenti jadi hamba. Daimatun rububiyatihi alaika daimatun dan hak-hak ketuhanan Allah bagimu itu adalah juga berketerusan.
Farububiyatu ghairu muaqqatatin, dan sifat ketuhanan Allah itu tidak terbatasi bil auqati, dengan waktu. Fa huququ rububiyatihi alaika, maka hak-hak kehambaannya, hak-hak ketuhanan Allah itu alaika, engkau hendaknya melaksanakannya. Sampai sebegininya ya para ulama dahulu cara membahasnya. Tapi memang nggih maduk toh. Kan Allah tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Maka kita juga tidak pernah, harusnya idealnya tidak pernah berhenti jadi hamba. Sampai-sampai mau tidur dan bangun tidur itu aja digawangi. Digawangi penyerahan dan rasa syukur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tangi-tangi alhamdulillah. Nah, itu kan tidur pun itu kita berjalan sebagai seorang hamba. Yang bagi antakuna aidan kadzalik, maka sepantasnya hendaknya engkau sebagaimana tadi seperti itu. Niki lho di sampean dikongkon lho niki. Yang bagi antakuna aidan kadzalik. Dan hendaknya kalian juga seperti itu. Lidzalik qala Abu Hasan radhiyallahu an. Abu Hasan Asy'adzili, karena yang tadi itu bahwasanya keseluruhan waktu itu adalah amanah dari Allah. Beliau dawuh, "Inna likulli waqtin sahman." Sesungguhnya di setiap waktu itu ada sahman, bagian yang tadi yang menuntut kepada waktu, yang tadi yang menuntut kepada waktu itu, dari waktu itu al-haqqu, Allah menuntut dari waktu-waktu itu mingka darimu bihukmir rububiyati, dengan hukum sifat ketuhanan Allah. Intaha, selesai penjelasan dari Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Abu Hasan Asy'adzili. Jadi waktu kondisi kita itu kan berbeda-beda. Kondisi kita itu berganti-ganti tiap harinya. Kadang kita itu mengalami yang namanya susah, kadang yang kita itu mengalami seneng, kadang mengalami marah, kadang mengalami dan lain-lain. Nah, di setiap kondisi waktu itu ada hak-hak ketuhanan yang harus kita hak-hak ketuhanan Allah agar kita melaksanakan kehambaannya. Contoh kalau pas waktu dapat rezeki, syukurlah. Syukur itu penghambaan kita pada Allah. Kalau pas dapat cobaan, sabar dan seterusnya. Kita berikutnya 169. Hikmah 169, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.